Hai nakama, apa kabar? Selamat datang di channel Anime Haki. Pada video kali ini kami akan membahas One Piece chapter 1009. Oda Sensei membuat chapter ini begitu menarik karena memperlihatkan sengitnya pertarungan yang terjadi di atas tengkorak raksasa. Strategi pertempuran para supernova membuat Kaido dan Big Mom sampai kewalahan. Tak hanya itu, di chapter ini pula, kita akhirnya diperlihatkan bagaimana sebagian anggota Akazaya harus dipertemukan oleh Orochi. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita bahas One Piece chapter 1009. Kita awali pembahasan kali ini pada Color Split, yang mana memperlihatkan bajak laut topi jerami sedang asik menyantap makanannya di bawah hujan salju. Tak hanya kru topi jerami, tetapi Otama juga ada di sana. Dia sedang membawa topi jerami yang lalu Luffy ingin mengambilnya dari belakang. Hal itu sampai menjatuhkan makanannya. Apakah ini clue dari Oda Sensei jika Otama akan ikut bergabung menjadi anggota topi jerami, namun hal itu ditolak oleh Luffy? Jika kita perhatikan di jaket milik Franky terdapat tulisan hentai. Entah apa alasan Oda Sensei membuat hal demikian. Lalu Chopper sedang asik memakaikan caping pada patung-patung. Oke, nanti kita akan bahas lebih dalam apa makna dari Color Split kali ini pada video selanjutnya. Oke, kita langsung masuk pada inti pembahasan. Di awal chapter, kita diperlihatkan kondisi di dalam istana Kaido yang sedang terbakar. Para kroco-kroco Kaido sedang dibuat sibuk untuk memadamkan api. Uniknya, alat yang mereka gunakan untuk memadamkan api sama seperti yang digunakan oleh damkar. Tapi ada juga yang menggunakan ember. Cerita berlanjut pada pertemuan Orochi dan pasukan Akazaya tanpa sengaja. Pertemuan ini membuat kedua belah pihak sama-sama terkejut. Fukurokuju memiliki inisiatif yang cukup bagus sebenarnya selagi Akazane tidak mengetahui bahwa Orochi telah mati satu kali, ia meminta Orochi untuk pergi, sedangkan dirinya akan menahan Akazaya. Namun, kesombongan Orochi membuatnya lebih memilih untuk menghadapinya dengan alasan karena para Akazaya saat ini sedang terluka parah setelah bertarung melawan Kaido. Tapi satu hal yang dilupakan oleh Orochi, jika para Akazaya yang menjadi malaikat mautnya. Dan bodohnya lagi, ia mencoba melawan Akazaya dengan wujud Zoan-nya. Walaupun ia memiliki kekuatan yang lebih dibandingkan wujud manusianya, tapi jika semua kepalanya dipotong, tentu akan membuatnya mati. Dan benar saja, semua kepalanya dipenggal oleh anggota Akazaya. Padahal dulu kami mengira setidaknya Orochi saat bertarung melawan Akazaya ada perlawanan, tapi rupanya tidak ada gregetnya sama sekali. Di sini kita bisa melihat bagaimana kualitas bertarung Orochi yang hanya mengandalkan kelicikan saja. Lalu, apakah Orochi benar-benar telah mati kali ini? Jika Oda Sensei membuat Orochi seperti legenda Yamata no Orochi, maka seharusnya ia telah mati karena semua kepala ularnya telah dipenggal. Nah, setelah selesai membereskan Orochi, Akazaya langsung menuju ke lokasi Momonosuke berada, kecuali Raizo. Dia berniat membereskan Fukurokuju yang merupakan orang kepercayaan Orochi sekaligus pimpinan dari pasukan Oniwa Bansu. Di chapter selanjutnya, kemungkinan Oda Sensei tidak memperlihatkan pertarungan keduanya dan hanya memperlihatkan siapa yang menjadi pemenangnya. Dan menurut kami, Raizo lah yang akan memenangkan duel tersebut karena level bertarungnya kami yakin Raizo lebih unggul. Di atas tengkorak raksasa, Kaido dan Big Mom berencana untuk menggabungkan serangan mereka agar bisa menghabisi para supernova yang sampai sejauh ini telah merepotkan mereka berdua. Nah, di sela-sela itu, Kid bertanya mengapa Law tidak mau memindahkan salah satu dari mereka. Dan di sini, mungkin dari nakama ada yang berpikir kenapa Kaido dan Big Mom tidak dipindahkan saja ke laut. Dan hal itu membuat aliansi topi jerami dengan cepat memenangkan pertarungan ini. Namun hal itu tidak akan menjadikan perang Wano Kuni lebih dahsyat dibanding perang Marineford. Dan untuk menjawab rasa penasaran kenapa Law tidak memindahkan itu semua, rupanya lagi-lagi karena faktor haki.
Haki yang dimiliki Kaido dan juga Big Mom begitu besar, oleh sebab itulah kemampuan Law tidak berfungsi. Hal ini juga yang nantinya akan membuat Law akan kesulitan untuk mengambil jantung Kaido. Cerita berlanjut pada Kaido dan Big Mom. Mereka langsung menggabungkan serangan hingga menciptakan gelombang kejut yang besar dan kuat. Hampir mustahil untuk menahannya, tapi bukan Zoro namanya kalau tidak mengambil jatah tantangan itu. Zoro dengan 3 pedangnya langsung dengan cepat menghadang serangan kombinasi Kaido dan juga Big Mom. Sedangkan Supernova lainnya lebih memilih untuk menghindar. Nah, Zoro yang hampir tak sanggup menahannya lagi langsung dipindahkan oleh Law. Jika tidak, mungkin Zoro sudah terhempas. Setelah urusan dengan Zoro selesai, kini giliran Luffy yang mencoba mengambil keberuntungan melawan Kaido. Walaupun saat ini stamina Luffy sedang tidak baik, bukan Luffy namanya kalau tidak nekat. Serangan demi serangan dilancarkan olehnya, tapi tak satu pun mengenai tubuh Kaido. Salah satu penyebabnya adalah wujud hybrid Kaido yang tergolong lebih lincah dibandingkan wujud manusianya ataupun wujud naganya. Dan kami yakin kekuatan hybridnya ini juga 2 kali lipat lebih kuat. Nah, jika Luffy terus-terusan seperti ini, akan mustahil untuk mengalahkan Kaido. Serangan demi serangan yang Kaido lancarkan terlihat berbeda dari sebelumnya, dan seharusnya Luffy saat ini juga mengupgrade kekuatannya. Dan untuk mengeluarkan Gear 5 kami rasa sudah tepat, atau paling tidak Gear Force model baru yang bisa mengimbangi wujud hybrid Kaido saat ini. Di sisi lain, Law dan Kid mempunyai strategi yang cerdas. Mereka tahu untuk mengalahkan Big Mom sangatlah sulit, apalagi sekelas Yonko memiliki kekuatan fisik dan stamina yang di atas rata-rata. Dikala strategi pertama gagal untuk memisahkan Kaido dan Big Mom menggunakan kekuatan Law, strategi kedua mereka mencoba melumpuhkan homies Big Mom satu persatu. Dimulai dengan Kid dan Law, mereka menyerang Zeus, yang mana Kid bertugas untuk membuat kotak besi, sedangkan Law bertugas memindahkan Zeus ke dalam kotak besi tersebut. Dan sejauh ini, rencana mereka berjalan mulus. Kemudian giliran Zoro yang menebas Prometheus dengan mudahnya. Masih ingat di alur Whole Cake Island, Luffy dan lainnya cukup kesulitan saat melawan Prometheus. Hanya Brook saja yang saat itu mampu melukainya. Nah, Prometheus yang ditebas Zoro membuat Big Mom terjungkang. Kemudian yang terakhir adalah Killer juga melakukan aksi yang sama. Ia berusaha melumpuhkan Napoleon, tapi lucunya Napoleon meminta agar tidak menyerangnya karena dirinya hanya pedang biasa. Namun hal itu tidak dianggap oleh Killer. Ia masih tetap mengejarnya hingga homies Big Mom ini berusaha meminta bantuan kepada majikannya. Nah, sebelum Big Mom menyelamatkan mereka, Kid berusaha mengalihkan perhatiannya agar tidak jadi menyelamatkan para homies. Dan rencana ini berhasil. Big Mom yang terpancing kemudian menyerang Kid hingga babak belur. Tapi, tanpa disadari Big Mom, ia telah dicengkram dengan tangan besi raksasa yang digerakkan oleh Kid menuju ke tepi pulau. Kemudian, demi memuluskan strategi yang dibuat sejak awal, Law juga membantu dengan mendorong Big Mom menggunakan 2 gundukan batu besar. Sampai sejauh ini Big Mom tidak menyadari jika dirinya akan dijatuhkan dan berpikir mereka hanya menyerangnya saja. Kemudian saat sampai di ujung pulau, bahkan melewatinya, Big Mom baru sadar jika ia akan dijatuhkan ke laut. Kemudian Big Mom langsung memanggil Zeus. Hal itu tentu saja tidak berguna karena saat ini Zeus sedang dikurung. Lalu apakah Big Mom akan mati tenggelam? Nah, menurut kami terlalu cepat membuat Big Mom mati. Dan kami yakin Big Mom tanpa sengaja terjatuh di atas kapalnya yang sedang berada di pulau Onigashima. Lalu, bagaimana menurut nakama semua? Berikan pendapat kalian pada kolom komentar.